Kita masuk ke pembahasan ekspansi kofaktor, ya, bagian dari pokok bahasan tentang determinan. Kita lihat di sini definisinya. Anggap kita mempunyai suatu matriks A, ya, dengan dimensi n kali n. Maka ada yang disebut dengan minor. Minor dari anggota matriks A, ya, yaitu Aij. Jadi kalau kita punya matriks, ya, A11, A12, A13, A21, A22, A23, kemudian A31, A32, dan A33, ya. Minor anggota matriks A, ya. Anggota matriks A itu ada A11, A12, dan seterusnya. Jadi IJ baris kolom. Jadi minor dari A misalnya 11, dari matriks A, anggota matriks A A11 dinotasikan sebagai MIJ, M11, ya. Itu disebut dengan minor. Yaitu definisinya adalah determinan dari submatriks, ya, dari submatriks hasil penghapusan baris ke-1 dan kolom ke J. Jadi kalau misalnya kita punya A11, maka minor dari A11 kita hapuskan baris pertama, ya. Kita hapus, kemudian kita hapuskan baris kolom pertama, ya, karena dia A11, ya. Ini satu, ini satu. Jadi minornya itu adalah determinan dari submatriks yang tersisa. Jadi adalah determinan dari ini. Ya. Determinan dari ini kita tahu apa? A22 min A33, dikali A33, ya, dikurang A32 dikali A23, ya. Kita tahu determinan matriks 2 kali 2. Hasilnya, ya, sesuatu, nah ini disebut dengan minor dari 11. Bagaimana kalau minor dari 21, ya? Misalnya minor 21 berarti minor dari A21 ini. Jadi kita hapuskan, ya, matriksnya ini, kolom baris kedua dan kolom pertama, maka minornya itu adalah determinan dari ini, ya, yang ini. Berarti determinan dari A12, A13, A32, A33, ya. Kita lihat kalau dia A21, ya, ini minor dari 21, dia tidak punya baris kedua, ya. Semuanya baris pertama dan baris ketiga. Dan dia juga tidak punya kolom pertama. Semuanya kolom kedua atau kolom ketiga. Determinan dari ini. Determinan dari ini, matriks 2 kali 2, yaitu A12 dikali dengan A33, dikurang A32 dikali A13, ya. Hasilnya sesuatu, ini adalah minor dari 21. Jadi untuk setiap anggota, dia mempunyai minor, ya. Minor 11, minor 12, minor 13, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan minor. Kemudian kita masuk ke kofaktor, ya. Kofaktor itu adalah kofaktor dari matriks A, Aij, ya, atau simbolnya itu Cij, ya. C ini kofaktor dari Ij, kalau ini tadi minor dari Ij. Kofaktornya itu adalah minor, ya, minor dikalikan dengan ini. Min 1 pangkat I plus J, ya. Kalau misalnya dia kofaktor 11, berarti dia minor dari 11 dikalikan dengan min 1 pangkat 1, ya, ditambah 1. Jadi dia pangkat 2. Jadi sama dengan min 1 1 dikali minor 11, ya. Jadi dia positif. Nah, sekarang kalau kita ambil contohnya tadi kofaktor dari 21, ya. Itu adalah minor dari 21 dikalikan dengan min 1 pangkat, ya, ini 2 plus 1, ya. Berarti pangkat 3. Jadi minornya itu kofaktornya itu adalah minus dari minor 21 itu sendiri, ya. Jadi yang membedakannya itu tandanya. Untuk kofaktor setiap anggota itu dia bisa berbeda min 1 atau plus 1, ya, tergantung dari penjumlahan baris dan kolomnya. Untuk minor dan kofaktor. Jadi minor dan kofaktor dari suatu anggota baris, suatu anggota matriks adalah bilangan, ya, atau bilangan real.
bukan matriks. Jadi minor dari anggota satu-satu itu dia bilangan, ya. Bilangannya apa? Yaitu determinannya tadi. Kofaktornya apa? Tergantung dia negatif atau positif, ya. Kofaktornya juga begitu, ya, dia negatif atau positif. Namun kita bisa membuat yang disebut dengan matriks minor, ya, matriks minor. Matriks minor ya berarti isinya adalah M11, M12, M13, ya, dan seterusnya hingga M33. Atau kita bisa buat yang namanya matriks kofaktor, ya. Isinya ya C11, C12, C13, dan seterusnya hingga C33. Ya. Ini disebut matriks kofaktor, ini disebut matriks minor. Tapi minor dan kofaktor itu sendiri dia sebenarnya adalah bilangan. Kemudian ini ada latihan 5, ya, silakan dicoba. Hitung semua minor dan kofaktor dari matriks-matriks tersebut. Ya. Ini minornya berapa, kofaktornya berapa, minornya berapa, kofaktornya berapa, minornya berapa, kofaktornya berapa. Sama. Minornya berapa, kofaktornya berapa, minornya berapa, kofaktornya berapa. Ya. Kalian bisa coba. Kemudian kita masuk ke teorema 211, determinan. Ya. Determinan suatu matriks dapat dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian anggota baris mana saja, ya, atau kolom mana saja suatu matriks dengan kofaktornya, ya. Atau determinan itu kita bisa sebut determinan dari matriks A adalah misalnya kita gunakan baris ke I, ya. Maka baris ke I kita ambil semua anggotanya A, I, ya, ini. Kemudian dikalikan dengan kofaktornya, ya, kofaktornya. Jadi kalau kita review tadi, kalau kita punya A11, A12, A13, ya. Itu A22, A23, A31, A32, A33, ya, di sini. Maka ini tadi matriks A. Maka kita bisa mencari yang namanya matriks kofaktor, ya. Matriks kofaktor. Faktor, ya. Itu hasilnya adalah C11, C12, C13, C21, C22, C23, kemudian C31, C32, C33, ya. Nah, nilai kofaktornya ini dia bisa negatif, bisa positif, ya. Jadi perhatikan lagi nilai di sini, ini karena dia berubah, kita tidak menggunakan negatif, tapi bisa jadi kalau karena ini contohnya baris 1 kolom 2, ya, dia berarti min 1 pangkat 3, berarti bisa jadi nilai dari C12 ini adalah negatif. Ya. Ini disebut matriks kofaktor, maka determinan itu kita bisa kita pilih baris yang mana saja, ya. Misalnya baris pertama, baris kedua, baris ketiga, terserah. Jadi kita pilih misalnya ini baris ke-1 I, ya, pilih baris 1, ya. Baris 1. Ya, maka determinannya itu adalah determinan dari A, ya. Determinan dari matriks A ini adalah semua anggota baris 1, ya, yaitu A11, A12, A13 dikalikan dengan kofaktornya. Kofaktornya berarti C11, ini C12, ini kofaktornya C13. Lalu dijumlahkan. Maka ini hasilnya adalah si determinan. Oke. Atau kita bisa pilih contohnya kolom, ya. Pilih kolom 1, ya. Bisa juga. Berarti determinan dari A itu adalah kalau kita pilih kolom 1 berarti A11 di sini. A11, kemudian A12, ya. Kolom 1 berarti A21, kemudian A31. Kolom, ya, kolom pertama. Dikalikan dengan kofaktornya. Kofaktornya berarti C11, C21, C31. Lalu dijumlahkan. Maka ini hasilnya adalah determinan. Ya. Sekali lagi diingat, nilai C ini, ya, dia bisa negatif atau dia bisa positif, ya. Jadi kalian harus benar-benar pahami kofaktor itu dia bisa negatif dan bisa positif. Ya. Metode mencari determinan seperti ini, ya, metode ini disebut dengan ekspansi kofaktor, ya. Jadi cara mencari determinan
Kalau sebelumnya kita menggunakan operasi baris, ya, atau kita menggunakan uh, permutasi, ya, dan ini cara lainnya yaitu dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Kita ambil contoh, ya, minor dan kofaktor dari matriks-matriks berikut, ya pada latihan 5 sebelumnya. Kita punya matriks A, kita cari minor, ya, ini minor, ya, matriks minor, ya, katakanlah matriks minor, ya, ini matriks kofaktor, ya. Jadi kita ambil contoh untuk minornya dia, ya, angka min 3 ini datangnya dari mana? Karena dia 1, 1, maka ini kita hapus, lalu kita cari determinannya ini. 3 kali 5, 15, dikurang 3 kali 6, 18. 15 dikurang 18, dia min 3. Ya. Contoh lainnya, misalnya ini, berarti determinannya itu adalah yang ini, ya, 26, ya, 28, 26. Maka 2 kali 6, ya, ini hasilnya 12, dikurang 2 kali 8, ya, itu hasilnya 16. 12 dikurang 16, min 4. Maka hasilnya min 4 di sini, ya, yang sepadan dia. Ini minor. Nah, untuk kofaktornya, ya, cara gampangnya itu kita sebenarnya harus mengalihkan dia min 1 pangkat penjumlahan baris kolom, ya. Penjumlahan baris kolom I plus J di sini. Tapi ya yang gampangnya itu kalau di sini kita positif, berarti di sini pasti negatif, ya. Positif, negatif, positif, yang di bawahnya di sini negatif, ya, mulainya karena dia baris 2 kolom 1, ya, 2 plus 1 itu 3, berarti min 1 pangkat 3 dia negatif, dan di sini positif, ya. Negatif, positif, negatif, yang di bawahnya positif lagi, ini negatif, ini positif, ya. Jadi tinggal kita kalikan minornya, berarti kalau dia positif min 3, berarti dia tetap min 3. Kalau posisi ini 4, karena dia dikali negatif, ya, maka dia menjadi min 4. Kalau ini posisinya 3, dia positif. Kemudian ini 6, posisinya dia adalah negatif, maka di sini menjadi min 6. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan kofaktor, ya, maka determinannya itu adalah, kita ambil misalnya baris 1 di sini, ya. Baris 1, ya. 2, anggota yang pertama, 2 dikalikan dengan kofaktornya, ya. Kofaktornya min 3. Kemudian anggota berikutnya 6 dikalikan dengan kofaktornya, ya, min 4. Kemudian berikutnya 8 dikalikan dengan kofaktornya 3, ya. Kalau kalian kalikan kemudian dijumlahkan semuanya, maka kalian dapat determinannya itu hasilnya sama dengan 6. Kita lanjutkan. Jika suatu matriks A n kali n, ya, di mana n lebih besar dari 3, kalau tadi kan contohnya 3 kali 3, ya, misalnya 4 kali 4, 5 kali 5, ini di mana n-nya lebih besar dari 3, maka determinan matriks tersebut dapat dicari dengan menggunakan ekspansi kofaktor, ya. Sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalnya kita 4 kali 4, berarti kita punya A11 dikalikan dengan determinannya ini, ya. Mencari determinan ini gimana? Berarti kan A22 dikalikan dengan kofaktornya dia, kan. Kofaktornya dia. Ini dengan determinan ini, ya, kofaktornya dia. Jadi di sini kita dapatkan A11, ya, dikalikan dengan determinannya dia A22 dikalikan kofaktor ditambah A23 dikalikan kofaktornya dia, ya. Kemudian A24 dikalikan kofaktornya dia. Ya. Kemudian kita dapat untuk yang A11. Kemudian untuk yang A12, ya, A12 itu sama A12, berarti yang kita ambil di sini adalah A21 dan C21, ya. A21, ya. Kita ambil di sini, berarti kofaktornya adalah ini, ya. Karena yang ini udah habis pertama, kemudian berikutnya adalah yang habis ini, ya. Maka sisa yang ini. Oke, A12 dikali min A21 C21 ditambah A23 C23 ditambah A24 C24. Oke, jadi kita ibaratnya menggunakan kofaktor di dalam kofaktor, ya. Kalau misalnya dia 5 kali 5, berarti ada lagi kofaktor. Jadi di sini ada lagi misalnya A berapa gitu, ya. Karena ini A11 udah A11. Jadi ada kofaktor di dalam kofaktor.
Nah, trik untuk menggunakan kofaktor dalam menghitung determinan itu adalah kita pilih baris atau kolom yang memiliki anggota dengan 0 yang paling banyak. Jadi bayangkan kalau kita misalnya pilih baris pertama, ya, ya kita bisa bayangkan A11, A12, A13 ya, kita pilih misalnya baris pertama ini. Kalau misalnya A11-nya 1, A12-nya 0, 0, 0 ya, berarti kan ini A12 ini sama dengan 0, ya A13 ini sama dengan 0, A14 ini sama dengan 0. Jadi ini bisa kita hilangkan semua. Jadi kita tinggal mencari yang ini doang ya. Kalau kita punya angka 0 yang banyak. Jadi pilih baris atau kolom dengan angka 0 yang paling banyak. Jadi lebih cepat menghitungnya. Oke, mungkin untuk sedikit lebih paham, saya akan review yang ini ya. Saya hapus dulu. Oke, misalnya ini kita punya ini tadi, matriks A, A11, berarti kan A11 ya, dia dikalikan, kalau kita punya A11 berarti kita sisa yang ini ya. Berarti kita punya A22, A23, A24, kemudian A32, A33, A34, kemudian A42, A43, A44 ya. Di sini kita punya. Kita karena pilih A11. Nah, untuk mencari nilai dari determinan ini, determinan ini atau kofaktornya, maka kita bisa ambil pertama A22 ya, yang kemudian dikalikan dengan C22 ya. Kita ambil yang pertama ini. Maka kofaktor 22 itu adalah ini. Kemudian ditambahkan A23 ya. A23 dikalikan C23 ditambahkan A24 C24 ya. Maka kita akan dapat nilai dari kofaktornya ini. Kemudian nilai kofaktor ini kita kalikan dengan A11. Makanya kita peroleh A11 dikalikan dengan yang atas ini. Ya. Maka kita dapat yang ini. Begitu juga kalau kita ambil misalnya A21 ya. Misalnya kita ambil A21, maka matriks yang tersisa itu adalah ya, kalau kita ambil A21 ini nggak ada, ini nggak ada. Berarti sisa A12, A13, A14, kemudian di sini A32, A33, A34, kemudian A42, A43, A44 di sini. Nah, ini juga sama. Kita bisa ambil A12 dulu ya. A12 dikalikan dengan kofaktor ya, C12 ditambah dengan A13 ya. Kita ambil yang ini. Dikalikan dengan kofaktornya C13 ditambah A14 kali C14 ya. C14. Nah, namun kan A21 ini harus dikalikan dengan kofaktornya. Ini dia 2 tambah 1 negatif, maka di sini harus negatif. Makanya kita dapatkan sini A12 ya. Maka di sini kita dapatkan A21 dikalikan dengan negatif yang atas itu ya, yang ini. Dan seterusnya. Jadi kalau kita ini, saya ambil kolom 1 ya, kolom 1, kolom ini yang baris satunya, ini baris 2-nya, dan seterusnya hingga ke baris keempat untuk kolom 1. Oke. Ini ada latihan 6 ya, hitung determinan dari matriks-matriks berikut ya. Gunakan dengan cara kofaktor ya. Kofaktor. Ya. A, B, gimana cara mencari determinannya. Kemudian kita lanjutkan. Jika suatu matriks A n kali n dan C 1 JIJ ya adalah kofaktor dari IJ ya. Jadi kita punya kofaktornya. Maka matriks kofaktor ya tadi, matriks kofaktor ya dari A itu adalah C11, C12 dan seterusnya ya. Jadi ini matriks kofaktor ya. Matriks kofaktor. Transpos dari matriks tersebut disebut dengan adjoint. Ya, adjoint. Notasinya adalah adjoint dari A. Ya. Adjoint dari A itu adalah matriks kofaktor A
transpose, ya, ditransposkan. Itu disebut dengan adjoint. Selanjutnya, kita bisa mencari inverse, ya, teorema 212. Jika satu matriks A n kali n dapat dibalik, maka inverse dari matriks tersebut adalah, ya, inverse-nya 1 per determinan, ya. Tadi kita bisa cari determinan. Caranya itu yang pertama bisa menggunakan permutasi, ya. Mutasi, kita bisa carikan OBD, ya. Kita bisa cari dengan kofaktor. Salah satunya, ya. Kemudian dikalikan dengan adjoint dari A, ya. Karena kita di sini menggunakan adjoint, maka untuk mencari determinan itu sebaiknya kalian menggunakan kofaktor. Jadi sekali jalan. Kalau kalian permutasi OBD lebih panjang lagi, kemudian kalian tetap harus mencari adjoint. Untuk mencari adjoint, kalian harus cari kofaktornya. Maka kita gunakan untuk menghitung determinan bisa dengan kofaktor. Ya. Ini untuk mencari inverse. Kemudian ada latihan 7, cari matriks balikan menggunakan adjoint, ya. Bisa kalian coba. Oke, cukup sampai di sini materi tentang ekspansi kofaktor.